Darurat niku sak. Wong butuh. Sampeyan gekno kabeh. Padahal sampeyan ya butuh. Sampeyan mentingno wong liya ngoten niku sampeyan termasuk ndukuri wong dermawan. Sahibul jud. Niku sampeyan dipun wastani napa? Sahibul isar. Wong kang duweni napa? Isar. Isar niku ndukuri napa? Ndukuri wong dermawan. Luar biasa wong iki. Kak dermawan maneh niki. Kak dermawan maneh, Mbae dermawan niki. Milih sampean terkula kinten sampai termasuk sing pundi sampean niku. Mboten enten nggih. Mboten enten. Semanjane potong kula kalau sampean ngene wis gak iso. Iso pisan tok ping pindho wis gak iso. Wis ngoten niku modele iku. Oh niku pelanggaran iki. Nah, nek wong sing loman-loman ngeten dadi musune iblis, gak seneng iblis mbek wong loman-loman. Nek iso wong ku medhit kabeh. Cek iso dateng dadi bareng iblis nang ngene neraka. Kok iblis kan ngajak-ngajaki ngoten, ngajaki mboten tepak iblis. Makan sampeyan enak dimusuh kali iblis. Salajengipun wa hasanul khuluqi. Sing dadi musuh iblis wong kang bagus kelakuane. Nah, wong kang apik kelakuane. Wong sing apik-apik kelakuane ini dadi musuhnya iblis. Orang yang baik, orang yang sopan, budi pekertinya itu dadi musuhnya iblis. Orang yang baik budi pekertinya itu bagaimana? Wa huwa utawi hasanul khuluqi kubastul wajhi iku ajari praupan. Wong sing apik kelakuane niku wong tetengerane wong sing wajahe niki napa? Ajer. Semrenga nggih. Duwe dhuwit gandhe dhuwit wajahe semrenga. Lah ono wong nek gak nyekel dhuwit sengut mau nggih sumpek kelokan. Kok nek sampean mboten, sampean dhuwit gandhe dhuwit tetep sampean guyu mawon. Niki lak guyu sampean nggih. Nah, niki sampean termasuk golongane wong sing apik kelakuane sampean. Nek sampean gak apik kelakuane gandhe dhuwit sampean semangkel tok, besengut tok sampean nggih. Ajar para upati, ketemu wong masyaallah mesem. Masyaallah. Wong gak guyu awak dhewe guyu. Wong kelakuannya apik, tapi nek guyu terus guyu terus nggih mboten apik. Gak kepethuk wong guyu-guyu karepe dhewe. Nah niku mboten apik kelakuane niku. Iku lang dibetok esa. Niki. Dadi wong sing apik kelakuane niku wong sing ajar para upati. Sing nomor kali waqaful ada nyegah ngelarakno. Gak gelem ngelarakno. Padahal diambake iso ngelarakno wong. Aku iso ngelarakno wong, tapi gak gelem aku ngelarakno wong. Contone ya napa? Momon sampean dilarakno wong. Gampangane sampean iku disantet mbek wong. Sampean disantet mbek wong. Nah ya. Barang sampean weruh ditambakno, sampean disantet wong. Ero sampean nek wong sing nyantet iku sampean ero. Tapi sampean gak gelem ngelarakno wong. Wis babano wis. Nah, iku tandane wong apik kelakuane. Ngoten nggih tandane niku. Gelem ngelarakno. Padahal iso ngelarakno, gak gelem ngelarakno wong nggih. Ngoten wis babano wis. Mesti tangga ngelek-elek sampean. Sampean apik ya wis babano. Ngoten nggih. Wis gak peduli pokoke sampean berbuat apik iku jenenge wong sing apik kelakuane. Mali wa badlun nada lan nyerahke pawe suka pawe suka ngekek nah ini suka ngekek wong loman wong kelakuannya apik iku tandane wong kelakuannya apik. Peraupane ajer gak murang budingan gak besengut gak tau ngelarakno wong suka pepawe, suka maring-maringin.
Wakilalan den dawake huwa hayatu huwa utawi hasanul huluk iku hayatun iku tingkah di nafsi kaduwe ati. Ada yang mengatakan yang dimaksud apa itu termasuk husnul huluk, orang yang baik bukti pekerjaannya itu termasuk hayah tingkahnya hati. Hayatu di nafsi yaitu tingkah nafsi kaduwe ati tasduru kang metu apa hayah indal af'alil jamila ketika melakukan kebaikan aklan baik itu menurut akal atau syariat. Jadi orang kalau menurut satu pengucap ada yang mengatakan yang dikatakan husnul huluk itu yaitu tingkahnya hati ketika kalau kali sampean melakukan kebaikan itu dalam hati sampean harus kretek baik itu menurut akal atau syariat. Itu tingkahnya, perbuatannya hati ketika sampean melakukan sesuatu untuk memberikan kebaikan kepada orang, itulah yang dinamakan kebaikan. Orang budi pekertinya baik, wong sing apik budi pekerti. Min ghairi hajatin, tanpa adanya butuh. Wis gak mikirna butuh, ila fikrin maring pikiran wis gak membutuhkan pikiran kita. Seketika itu kita berbuat baik, langsung kita berbuat. Nah, sampean bisa dijak mbek kanca sampean. Pak, monggo Pak nderek Pak. Ono kerja bakti masjid. Nah, ono kerja bakti Pak. Seketika itu sampean kalau orang baik budinya, monggo. Nah, wis gak dipikir-mikir malih. Wis gak dimikir, soalnya kebaikan, monggo. Setelah apapun kebaikan yang dilakukan itu cepat ngoten lho, gak mikir. Aku ono anu ya. Aku ono nah, ada yang lain itu berarti sampai tidak baik. Jadi tanpa adanya napa niki pikir-pikir, nah, tanpa adanya mikir hajat sampean butuh sampean, seketika itu sampean lakukan, itulah orang yang dikatakan husnul huluk, orang yang baik budi pekerti. Nah, wong sing apik budi pekerti ini ngoten. Tanpa memikir sesuatu kebutuhan sampean. Nah, itu namanya husnul huluk. Sampean dijak wong monggo Pak nderek anu Pak. Sik ya kok koyo ono janji mbek wong. Ah niki sampean sak mikir malih ngoten lho iki. Niki tanpa adanya gitu. Begitu sampean diajak kebaikan monggo. Nah, itu namanya husnul huluk min ghairi hajatin ila fikrin, tanpa berpikir-pikir lagi. Pun salajengipun orang yang jadi musuhnya ibil wal musaddiqu rabbahu. Wal musaddiqu rabbahu wong kang benderake rabbahu ing pangerane wong bima kelawan barang domina kang nanggung sapa Allah lahu maring wong. Napa sing ditanggung minar rizki saking rizki. Sing nomor orang yang menjadi musuhnya iblis itu orang yang hatinya mantap. Nah, ini dominan itu orang yang membenarkan. Wong sing beriman atine mantep, percaya nek rezeki niku sing bagi Allah. Nah, gitu. Niki orang yang jadi musuhnya iblis. Dia sudah meyakinkan bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah. Jadi kalau ada orang masih ada keraguan dalam masalah rizki yang diberikan Allah, itu masih ada keraguan, si ono keraguan no ati kula kali sampean, itu termasuk temannya iblis. Keraguan bagaimana sampean wis terus nek rezekiku wis ditanggung ambek Gusti Allah, sampean sik mikir, waduh anakku iki akeh rek, iki nek awak dhewe nek usahain nemen-nemen, wah itu masa depannya anakku iki soro. Mau nopo. Lah ini orang masih belum tahu bahwa semua itu yang menanggung Allah, masih belum. Ini orang yang semacam ini ada keraguan dalam hatinya, takut anak-anak tadi bagaimana, itu orang yang jadi temannya iblis. Nek dadi musuh iblis ya sampean iku percaya sapa jarene. Nek ana urip mesti ana pangan, nek ana pangan mesti ana
urip, nek gak ono pangan mesti gak ono nek gak ono urip mesti mati. Lho kan ngoten, nek ono urip mesti ono pangan. Ngoten mesti ono pangan. Nek ono pangan mesti ono urip. Ngoten. Ngoten lagi. Jadi kita itu harus percaya yakin bahwa yang nanggung rezeki itu adalah Allah. Itu jadi musuhnya iblis. Qala dawuh sapa dawuh muallif fi Rauhil Bayan ing dalam kitab Al Bayan. Di muallif ini orang yang mengkaji kitab ini, yang ngangkit ya, kitab ini. Ittafaqo ini. Ittafaqo wis mufakat sapa al ulama ya. Ala anna arba'atan ingatasi setuhune papat la takbalu iku orang nerimo apa papat at-taghayyura ing berubah aslan babar pisan. Ulama sepakat, mufakat, semua ulama sepakat tentang 4 perkara yang telah ditulis oleh Allah dalam rahim seorang ibu. Ketika kita berada di kandungan ibu berumur 4 bulan, Allah sudah menulis bagaimana keadaan kita. Nah, ini sama sekali ulama sudah sepakat bahwa kita ini sudah ditulis oleh Allah ketika umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Napa sing ditulis al-umru yaitu satu umur niki Pak pun entenan napa pun ditentokno Pak ketika sampai nomor 4 bulan bayi dalam kandungan ibu sudah ditentukan oleh Allah umur setunggal rezeki pun ditentukan ajal 3 ditentukan wasa'adatu wasyaqawatu sampai menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara wis ono kabeh Pak. Papat iki ulama sepakat bahwa 4 perkara ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kula kalau sampean wis ditentokno. Nggih. Pone kala Ustaz Humaydi umure batas umure ditenton Gusti Allah 120. Wah titik Pak. Ditentokno mek Gusti Allah Ustaz Humaydi 120. Emput 120. Nah, engko iki ajali matine engko ya teka untuk umur 120 mesti Ustaz Humaydi meninggal. Tik matine engko mari duwe wudu terus sembayang sujud mati ya. Sae kan Pak. Ini sudah ditentukan, semua ditentukan oleh Allah pun. Ditentukan sama Allah sudah. Nah ini ke umur. Rizki juga ditentukan oleh Allah. Oh Pak Haji Afandi, ini ditentukan rizkinya mulai hidup sampai mati nanti rezekinya 10 miliar. Wah, ya mulai ya 10 miliar tidak akan kurang Pak. Nes entek 10 miliar mati. Wis ditentokno wis ta. Sampean masih golek nang ndi masih kalau kan kita tidak tahu rezeki kita berapa. Kita hanya bisa ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar berusaha doa. Piro rezeki mboten sembarang. 3 nggih. Jadi kalau hanya bisa berdoa dan berusaha. Sampean rezeki sampean misalnya 5 miliar ya 5 miliar entek ya mati sampean. Wis kalau rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Sampeyan duka pinten sampeyan niku? Aku kok titik rezekiku ya, gak ngerus iku pembagian Gusti Allah. Nah, niku pembagian Gusti Allah. Dikasihkan semuanya. Wal ajal. Ini saya ajali. Ajali iki baik. Jadi, nanti sampean di akhir hayatnya ketika sudah sampai umur kita ajal sampean sampean iki engko matine mari mulai toko pengajian mati ajale mari mulai pengajian mati ajal Pak saged diundur ndak bisa sudah ada tulisannya semua iki ajale iki
numpak mobil kecelakaan. Wah, ajale kecelakaan pun nek tulisane pun. Nggih, tapi kalau panjenengan ikhtiar, berdoa mudah-mudahan kita itu diberikan di akhir hayat kan husnul khotimah. Lho apa sing kecelakaan gak husnul khotimah? Nggih, boten mesti, Pak. Semono mari toko pengajian ya terus mono mobil ajale utawa dhek nyambut gawe budal nang nggone pekerjaan sahid malan, Pak. Nggih, berarti mesti orang kecelakaan itu orang yang tidak baik, cuma ajalnya ketika dia meninggalnya kecelakaan. Dari mau kemana dia? Nek maunya untuk bermaksiat ya su'ul khotimah, Pak. Tapi kalau kita itu untuk mencari nafkah umpama sampean, untuk mencari nafkah sampai nang ngene Jember, wah, sampai nang sabundi-bundi. Lho niku termasuk sampean meninggal dalam kecelakaan sahid sampean. Nggih, mati syahid. Mati syahid ini lah kata, Pak. Mati syahid niku mboten kok berperang niku ana sampeyan perang zaman Kanjeng Nabi niku memang tidak harus dimandikan atau dikafani. Tapi nek syahid-syahid kaya wong lara weteng mati syahid niku harus dimandikan. Niku duduk syahid sing kados di zaman Kanjeng Nabi perang sangat syahid niku. Iki cuma kita sampean punya apa? Nilai syahid, punya nilai syahid. Orang tenggelam di lautan termasuk punya nilai syahid. Wong kebiukan gunung longsor mati syahid. Lho kata mati syahid iki Pak niki. Orang yang mau melahirkan ketika melahirkan meninggal syahid gitu Pak. Pun niki ulama mupakat bahwa 4 yang ditulis oleh Allah dalam kandungan seorang ibu ketika kita melahirkan, kita berada di kandungan ibu, itu mupakat setuju ulama bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasa'adatu yang 4, sa'adatu wasaqawatu, yaitu bejo utawa cilaka. Tidak tahu kita ini. Kita ini jadi orang yang bejo atau wong sing celaka. Nah, ini rahasia Allah, Pak. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang yang di akhir hayat kita bahagia, husnul khotimah. Itu harapan kita semua itu. Amin Allahumma amin. Salajengipun yang jadi musuhnya ibil wal muhsinu ila masturati. Iki. Wal muhsinu lan wong kang bagus, wong kang bagusi ila masturati maring rondo-rondo. Nah, wong sing nyenengi ambek rondo. Al aramili kang den primpen. Rondo sing primpen. Gak ngetok-ngetokno, no oma terus. Nah niki ya. Ai tegese al musinu tegese wong kang bagusi bil atoi ya apa bagusi? Bagusi nang rondo ya no bil atoi kang memberi sesuatu. Paweh memberikan sesuatu. Ngekeki apa-apa, ya. Wa ghairihi lan saliyane ato lindisa maring wong wadon utawa wong wadon allati kang la azwaja kang ora ana pira-pira bojone iku maujud lahun maring kadwini nisa. Wa hunna utawi wong wadon iku faqiratun iku padha butuh, fakir melarat, masturatun kang den primpen la yudhirna kang ora ngelahirake sapa nisa lirijali maring wong lanang, pira-pira wong lanang. Dadi sing dadi musune iblis niku wong sing seneng ngekeki nanggone wong-wong wedok sing wis rondo-rondo. Nah, sampe lak seneng nek wong rondo-rondo nggih. Rondo niki ana loro, Pak. Ana rondo terles, ana rondo garing. Rondo garing sing napa sampeyan lo jelasaken jak ngerti sampean. Rondo garing ten mriki keterangan ten mriki niki rondo garing niku rondo sing melarat. Hah? Rondo sing melarat gak tau metu no omah, gak ngetokno melarati. Paham nggih? Iku rondo garing niku, Pak. Melarat gak duwe nek njero omah tok, gak ngetokno wong lanang, gak ngetokno melarati. Nah niku namine rondo niku sing sampean parani, sampean kek ono. Mun sampean golek rondo sing teles-teles tok. Wah, sunah rasul mboten wonten Nabi ku, Pak. Rondo-rondo tapi sing tuwa-tuwa, Pak. Sampean mboten ono rondo sing
nom-nom tok sing digoleki wah ya iki mboten angsal. Lho mboten angsal yo oleh-oleh mawon tapi terang mriki mboten ngoten. Rondo sing melarat nggih, sing gak tahu metu, gak ngetokno melarati. Masuk rondo gak ngetokno melarat. Nah niku sampean bantu, Pak. Subhanallah. Sampeyan ningali ganjaran ning sampeyan melaku-melaku nang golek wong rondo-rondo sing melarat-melarat niku. Ganjaran niki sampeyan. Rawi annahu sallallahu alaihi wasallam qala Kanjeng Nabi dawuh niki ganjarane wong sing gelem melaku-melaku golek rondo-rondo sing melarat-melarat. Nggih. Iki ganjarane innas sa'iya. Sak temene wong kang melaku. Wong kang sa'i ku melaku usaha alal amroti ing ngatasi pira-pira rondo iki. Wal masakin lan pira-pira wong miskin kal mujahidi kaya wong kang perang fi sabilillah ing dalem perang fi sabilillah. Ganjarane sampean sampane wong melaku nang omahe rondo-rondo. Nah rondo sing garing lho Pak nggih, salah paham kok sampean aku diwakon melaku mbak Ustaz Tumaidi boleh rondo-rondo sing teles-teles wasala kula mboten ngoten lho ngene. Boleh mlaku-mlaku nggawa dhuwit sing melarat niku nggih sampean kaya ono. Nah, sampean paring gini. Wal masakin lan pira wong kang wong melarat kan mujahidin iki ganjarane niki kaya wong perang fi sabilillah. Masyaallah gedhe ganjarane Pak. Nggih iki. Awil qaimi utawi ganjarane kaya wong ibadah alaila ing wengi. Oh ganjarane kok sampean ibadah. Di malam hari ganjarane sampean niku. As-shaimi an-nahara seperti orang berpuasa di siang hari ganjarane Pak. Gedhe lho ganjarane Pak nggih. Tapi sampean jok salah kok sampean metu toko masjid sampean goleki rondo-rondo. Wah, rondo-rondo sing teles-teles sampean goleki. Kok sing garing-garing, sing gak duwe, sing melarat. Gen kula niku kathah Pak rondo Pak. Nggih, tapi rondo wis tuwek-tuwek. Wis tuwa-tuwa sampean parani. Tak didokno sampean kathah gen kula niku. Nggih. Oh, niki sampean kepingin oleh ganjaran koyo ganjarane wong perang fisabilillah masyaallah. Wong samangke niku alasan tok sunah rasul subhanallah masyaallah. Memang wong poligami niki Pak mboten napa-napa Pak poligami niku. Malah kesunatane niku luwih utama. Kesunatan wong poligami itu bagi orang yang sudah mampu, artinya itu boleh, bukan apa-apa, bukan disunatkan aja, lebih utama kesunatannya itu kalau seorang mampu dia berkawin maneh gak apa-apa. Nek kula kali sampean coba-coba Pak. coba sampean. Apa yang terjadi? Wis engko akhirnya pasti tidak sempurna hidup Pak. Nggih, saking bujuke Pak. Akeh bujuke. Pun dilakoni niku pun setunggal mawon pun saklawase urip nggih. Muga-muga sampean ini. Sing wis mati bojo-bojo sampean niku insyaallah sampean iki ditunggoki sampean. Ditunggu sampean nang akhirat. Nek bojo sampean sing ono sampean. Nggih. Nanti bojo sampean niku nek pancen kali Gusti Allah jadi wong sing salihah nanti akan jadi ratune bidadari bojo sampean niku. Subhanallah. Ngenteni sampean Pak. Sing sabar mawon nggih, sabar kali bojo. Sing wis duwe bojo ya sabar, aja neko-neko wis. Situk iku wis entek gak entek. Pun terusane. Rawahu nyetakun hu ing hadis sapa Imam Ahmad wal Bukhari dan Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Lho niki hadis sahih lho Pak, sing kula critakaken niku sampean mlaku-mlaku golek wong rondo-rondo sing gak duwe niku Pak. Niku hadis Imam Bukhari Muslim. Sahih nih hadis Pak. Selanjutnya bagi orang yang menjadi musuhnya Ibil wal musta'iddu lil mauti lan wong kang siap-siap lil mauti maring mati. Persiapan untuk kematian. Nah, nopo persiap-siap nopo? Mencari bekal.
bil ityanil a'malis sholihati kelawan nekani piro-piro amal soleh, amal piro-piro amal as-sholihati kang soleh kang bagus. Persiapan kematian. Wis umur 40 ke atas nih Pak, 40 ke atas. Kita itu harus perbanyak kebaikan-kebaikan. Wis katik golek dunya wis nyerepeng. Ya nek sepanjane dunya sik nemplek nang sampean mboten napa-napa. Nek sekiranya dunya wis rada anu wis gak usah lah Pak. Sekedar ngoten mawon iki disarati mawon. Itu sudah kita itu sudah untuk persiapan untuk apa? Untuk persiapan untuk meninggalkan dunia ini Pak. Ini kita harus lebih banyak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Amal soleh kita perbaikan agar nanti kita tidak akan menyesal di kemudian hari kalau kita sudah ketika meninggal. Karena apa? Kalau orang itu kalau sudah dalam keadaan sakaratul maut itu ditampakkan semua kebaikan-kebaikan itu ditampakkan oleh Allah. Yang tadinya mata itu tidak tahu itu dibuka oleh Allah. Dibuka seketika itu sampai ini. Diperlihatkan kebaikan-kebaikan yang sampai pernah lakukan itu seketika itu dilihatkan oleh Allah. Nah, itu bagi orang yang sudah mau meninggalkan dunia ini. Subhanallah. Ngeten niki boleh eling sakniki pun Rabiul Awal niki termasuk napa niki bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Cintanya Nabi Muhammad kepada kita itu luar biasa Pak. Dibuktikan bukan hanya di dunia akhirat dibuktikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintane Pak. Nek kula kali sampean baca sakaratul maut wis kate mati sing diceluk anak-anake kabeh nak dikumpulno kabeh. Nggih, dikumpulno kabeh diwarai. Kula nak yo sing omah nok kono iku bagianmu. Bagiane cacakmu. Sing nok tuku pinggir jalan iku nak iku cok dioti-oti iku teke Cina nak. Yang ditanyakan dunia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Pak. Nabi Muhammad itu cinta takokno umat iku kula kan sampean gak mikirno anake. Ketika Rasulullah hendak dicabut nyawanya, Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun ke dunia. Malaikat Jibril turun, kamu katakan kepada Rasulullah kekasihku Nabi Muhammad bahwa sebentar lagi nyawamu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat jin nemoni Kanjeng Nabi Muhammad kalau diutus kali Gusti Allah menyampaikan amanat bahwa apa? Nah, nyawamu akan dicabut oleh malaikat Israel sebentar lagi. Nabi Muhammad dicabut dikasih informasi Pak. Nek kira kali sampean tanpa informasi, langsung cabut mawon. Nek kira kali sampean no pasar cabut no pasar. Subhanallah. Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, apa jaminan Allah kepadaku? Jibril ditakoni, apa jaminan Allah? Mau nyabut nyawa Israel, mau nyabut saya, jaminan Allah apa? Ini Allah dalam hadis qudsi, inni haramtu jannataka ala sa'irul anbiya hatta tadkhulaha anta. Muhammad, kata Allah, surga aku haramkan dimasukkan nabi-nabi yang lain sebelum kau masuk terlebih dahulu. Jaminannya kanjeng Nabi swarga Pak. Sebelum nabi-nabi yang lain Muhammad dimasukkan lagi. Itu kan saya dari Nabi Muhammad. Itu kan saya Jibril. Bagaimana jaminan umatku? Kula dipikirkan sampean Pak. Bagaimana jaminan umatku Jibril? Itu kan jaminan saya, jaminan umatku mana? Loh, si urip nih pada dicupuk niku. Inni haramtu jannata ala sa'idil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Muhammad, sesungguhnya surga ini aku haramkan bagi nabi-nabi yang lain sebelum umatmu masuk terlebih dahulu. Oh, sampean wis dikei swarga Pak, dijamin swarga. Nabi niku luar biasa. Sampai dibuktikan lagi ketika Nabi Rasulullah masuk dalam surga kanjeng Nabi.
Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengkiamatkan dunia ini, dunia sudah kiamat. Dunia ini kiamat Pak, pun boten enten tiyang belas, boten enten. Semua rata. Malaikat-malaikat mati kabeh. Sampai sisa-sisa sisi cuma tinggal satu malaikat yang belum meninggal, sapa? Malaikat Israel. Kabeh dicabut kabeh mati kabeh Israel si ijenan. Bingung malah Israel. Sudah habis pangeran, sudah tidak ada makhluk yang lain. Ono kali siji, sapa awakmu jadi cabut dewi Pak. Oh, rasane nyabut nyawa loro. Israel dicabut sendiri nyawanya. Semua rata, tidak ada yang hidup, kabeh mati. Ketika itu Allah berkata, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa pada hari ini? Wah, sekarang kabeh wis. Limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa? Saya. Wah, sombong Gusti Allah. Nah, pantas sombong Gusti Allah itu, memang sombong itu adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Itu sombong itu memang selendangnya Allah. Nek kula sombong boten saged kaliyan sampeyan. Nggih. Seketika itu Allah menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Mikail. Dihidupkan. Jibril, Mikail, bangun. Urip Pak, Jibril urip kabeh, Mikail, Israfil. Diperintah kali Gusti Allah, Jibril turun ke dunia, cari makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal mudun Pak. Mudun malaikat Jibril, Israfil mudun nang donya. Rata wis tanah sudah rata. Tidak ada kelihatan mana kuburannya Nabi Muhammad. Keliling gak ketok. Akhirnya ya apa Mikail ketemu tak? Gak ketemu. Pojok gak ono. Rata dengan tanah ndak ada. Akhirnya wis ayo sujud nang Gusti Allah, minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya malaikat Jibril, Mikail sujud kepada Allah, mohon petunjuk di mana tempatnya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sujud diberi petunjuk oleh Allah, ternyata di sebelahnya beliau. Akhirnya Nabi Muhammad dibangunkan oleh malaikat Jibril dengan utus Allah, dibangunkan malaikat Jibril, bangun Nabi Muhammad. Ini dibuktikan oleh Nabi Muhammad terhadap cintanya kepada umatnya. Hada yaumu Jibril. Hari apa ini Jibril ketika bangun dari kuburannya? Sing takon niku tuh Kanjeng Nabi. Hada yaumu Jibril, ini hari apa Jibril? Hada ma wa'adar Rahman, kata Jibril. Hada ma wa'adar Rahman wa sadaqal mursalun. Muhammad, ini hari pembalasan Muhammad. Ini hari pembalasan Muhammad. Aina ummati? Lho sing digoleki Pak. Jibril, nang di umatku. Aina umat? Di mana umatku Jibril? Di mana umatku? Tidak tahu Jibril. Muhammad, saya tidak tahu Muhammad di mana umatku. Saya hanya diutus oleh Allah untuk mencari kamu, membangunkan sampean dibawa ke surga. Coba, tidak tahu Muhammad. Ayo Jumat ke surga, kita diutus oleh Allah. Berangkat nang swarga. Terus Nabi Muhammad terus mlebu swarga ijenan Pak. Di surga sendirian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian tidak ada. Coba. Bingung Nabi Muhammad menjuru swarga Pak. Maku ngadu, maju mundur, bingung, sumpek, sedih. Ditakon bi Gusti Allah, Muhammad, kenapa kau bingung Muhammad? Apa kurang cukup nikmat di surga? Ya Allah, ya Rabb. Lebih daripada cukup ya Allah. Nikmat yang ada di surga lebih daripada cukup ya Allah. Tidak ada tandingannya nikmat yang ada di dunia, tidak ada ya Allah. Kenapa kau bingung Muhammad? Apa kau sampean kok bingung Muhammad? Kalau bingung umatku, di mana umatku? Umatku nok endi coba? Wis nok ngene swarga kanjeng Nabi. Sujud kanjeng Nabi di dalam surga, masih belum diizini oleh Allah. Lama sujud kepada Allah, memohon kepada Allah. Dia ingin keluar dari surga mencari umatnya, mencari kita-kita ini. Subhanallah. Kemudian diizinkan oleh Allah, bangun Muhammad, bangun Muhammad. Saya izinkan keluar dari surga. Metu ke surga Pak, kanjeng Nabi. Ampun mau kula kali sampeyan Pak. Wis gak eling sapa-sapa, ha? Wis gak eling Pak. Niki bedane kanjeng Nabi Muhammad subhanallah. Kemudian sampeyan kali kula nggih.
Dilebokno swarga bareng-bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dongakno sampean besok mlebu swarga kabeh. Amin. Nek padha gak mlebu swargane aja golek-golekan. Nggih, Pak nggih. Ngoten nek mlebu swarga sampean mlebu dhisik, sampean golek ya aku ndirek Ustaz Umay direk golek. Nek kula mlebu sampean tak goleki. Nek padha gak mlebune aja golek-golekan. Nggih, Pak nggih. Subhanallah, niki umat Nabi Muhammad selalu ditunggu dunia sampai akhirat bukti. Oleh karenanya para bapak dan saudara sekalian, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita lakukan apa yang menjadi sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilakoni Pak. Tidak bisa semuanya kita sunnah Rasul kita lakukan, beberapa yang dilakukan oleh beberapa baginda Rasul, ayo kita lakukan. Insya Allah kita mampu beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Insya Allah kalau kalian sampai mampu kita lakukan. Niki kanten wulani wulan Rabiul Awal. Ngaji niku Pak masalah wal musta'iddu lil mauti, persiapan mati. Waula ngoten ya, persiapan mati kula cerita Nabi Muhammad karena ini termasuk kelahirannya Nabi Muhammad saking cintanya kepada umatnya luar biasa. Dunia di akhirat masih ditunggu kita ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telas makolai Pak, tambah sedikit nggih. Wal maqalatu tasi'atu ta maqala kang kaping 9 wal isruna lan 29. Qala dawu sapa Wahab ibnu Munabbih, sapa Wahab ibnu Munabbih rahimahullahu taala, maktubun ditulis fit Taurat, dalam kitab Taurat, hadhil mawaidu utawi iki pira-pira pitutur as-sab'atu kang 7 wal isruna lan 27. Ibnu Wahab Ibnu Munabbih, seorang ulama. Ini beliau berkata di dalam kitab Taurat itu tertulis beberapa mau'idah. Ada 27 mau'idah ada di kitab Taurat. Nah, ini gimana dan di apa? Dipendet kali Imam Nawawi, dimasukkan dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa di dalam kitab Taurat itu tertulis tercantum ada 27 mau'idah. Nah, itu. Untuk siapa mau'idah itu? Juga untuk kita semua. Walaupun ini kitab Taurat pun boten enten, tapi ini masuk ten Al-Qur'an giwon ten Qur'an, disempurnakan dengan Al-Qur'an. Napa? Mau'idah sing pertama, man tazawwada fid dunya, man sapani wong tazawwada kang lulu golek sangu sapa wong fid dunya dalam dunya, golek lulu sangu kang apa li safaril akhirati krana lunga menyang akhirat, bitakwa sanguni takwa. Nah, ben balike soro mengodati sapa man yaumal kiamati, besok dina kiamat, habiballah, dadi kekasihne Allah. Niki anune boten kula maknani, kula buka langsung. Sapane wong jarene dan kitab Taurat golek sangu kanggo sangu nang akhirat. Nah, sapane wong golek sangu nok donya niku kanggo lunga nang akhirat, sangune napa? Takwa. Nah, terus walike ngeten. Soro mongko dadi sapa wong yaumal kiamat, besok dina kiamat, habiballah, dadi kekasihipun Gusti Allah. Sangune napa? Bitakwa, enten mriki takwa. Ten Al-Qur'ane wonten fa inna khairaz zadid takwa. Sak bagus-bagus sangu yaiku sangu takwa nanggone Gusti Allah. Niki diterangaken sapane wong golek sangu nok donya iki, sangu kanggo nang akhirat, iki wongku bakal dadi wong dicintai, habibal, dadi kekasihnya Allah. Kalau kali sampean ini perlu Pak, menjadi kekasihnya Allah itu penting ya.
sahabat-sahabat biyen niku Pak, walaupun dia itu sudah bertemu dengan Rasulullah, masih kepingin Mbak itu punya amalan-amalan yang bisa memasukkan surga, bisa menjadi kekasihnya. Takon aku. Masih adanya Rasulullah, sahabat-sahabat banyak yang tanya, ya Rasulullah bagaimana caranya kalau kita ingin masuk surga? Loh takon. Ya Rasulullah bagaimana saya ini ingin dicintai oleh Allah? Loh takon aku ya Rasulullah. Dulu masih ada Rasulullah, Rasulullah bisa menjawab. Ada seorang sahabat yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu seorang yang selalu bergandeng dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemana-mana. Abdullah bin Mas'ud termasuk napa niku mengabdi kepada Rasulullah Sallallahu Abdullah bin Mas'ud itu. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu tahu sampai turunnya ayat wahyu dari Allah jam berapa di mana Abdullah bin Mas'ud tahu. Nah, berarti kan selalu bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmat nanggone Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Lho ngoten mawon ki Mbak Abdullah bin Mas'ud niku takon nanggone Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sik takon. Ayyul amal afdal ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah ya Rasulullah, amal apa yang kiranya kalau aku lakukan bisa jadi kekasihnya Allah, bisa dicintai oleh Allah? Napa ya Rasulullah? Lu masih tanya padahal dia sudah hafal Al-Quran, tahu isinya Al-Quran, sik takon nangkone Rasulullah. Ayyul amal ahabbu ilallah, amal apa ya Rasulullah yang menjadikan dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah? Subhanallah. Takkan Rasul. Napa jawab Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Ya Mas'ud, salat tepat pada waktu. Kemudian apa lagi ya Rasul? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Coba. Apalagi ya Rasul? Jihadu bisalah, berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu sahabat-sahabat dulu, Pak. Salat tepat waktu. Nah, niki nek digandengno kali niki, barang siapa yang mencari sangu di dunia untuk ke akhirat, ya iki kula kalian digoleki. Nek sampean iso ketemu golek sangune supaya dadi kekasihnya Allah, sara habibal jadi kekasihnya Allah, apa? Nek Kanjeng Nabi dawuh nang Ibnu Mas'ud, salat tepat pada waktu. Nah, amal soleh itu banyak Pak, tapi Rasulullah mengatakan nek kon dadi kekasihnya Allah, salat tepat pada waktu. Bisa kita salat tepat pada waktu ini apa? Salat awal waktu. Ulama mufakat yang dikatakan salat tepat awal waktu. Misalnya kurung adzan, sampean itu salat mboten, sampean sik masuk ke kamar mandi, sampean masih bersih-bersih. Itu namanya salat awal waktu. Kita cari Pak. Yaitu yang menjadi kekasihnya Allah. Orang kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, wah, gak repot Pak. Tenang urip sampean Pak. Rumah tangganya bahagia. Kalau sudah satu itu sama, itu masih satu sampean. Padahal Rasulullah mengatakan 3. Salat awal waktu, yang kedua berbakti kepada orang tua. Subhanallah, mulia Pak. Salat tepat waktu, awal waktu, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Subhanallah. Allah itu menyuruh kita itu tak untuk selalu berbuat baik. Allah tidak menyuruh supaya kita membalas kebaikan orang tua Anda. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana itu berbuat baiklah kepada orang tua. Kak dikongkon kula sampean bales keapiane wong tua mboten. Mboten sampe. Mboten mampu kita membalas kebaikan orang tua. Disuruh membalas, suruh kita berbuat baik kepada orang tua. Kalau Allah menyuruh kita membalas kebaikan orang tua, ayatnya tidak berbunyi wabil walidaini ihsana, tapi ayatnya berbunyi wabil walidaini jazaa. Balaslah kebaikan orang tua, tapi Allah tidak mengatakan jazaa. Wabil walidaini ihsana. Berbuatlah baik pada orang tua. Kenapa? Allah lebih tahu bahwa anak itu tidak akan mampu untuk membalas kebaikan orang tua kita. Dan mampu Pak. Ada seorang
kisah seorang pemuda di zaman Rasulullah. Dia hidup di kota Yaman. Orang ini selalu diunggul-unggulkan oleh baginda Rasul, padahal tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Hidup di zaman Rasulullah, orang pemuda ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabat, nanti kalau kamu ketemu dengan seorang pemuda yang punya penyakit kulit, ya mintalah kamu berdoa kepadanya. Kenapa ya Rasulullah? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu seorang pemuda ini dikabulkan ya Allah. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Pun kepikiran nggih, Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang punya penyakit kulit, dia hidup di kota Yaman. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa dia dikabulkan? Rahasianya, dia tidak pernah menolak permintaan orang tuanya. Gak tahu nolak penjaluan wong tua nih, Pak. Pernah satu hari, Pak, ibundanya, karena dia berhidup bersama ibundanya, orang tuanya yang ayahnya sudah meninggal, tidak hidup dengan ibundanya. Ibundanya pernah dia berkata kepada Uwais Al-Qarni, hai Uwais anakku Al-Qarni, Uwais, tolong aku bawa ke Mekah, hai Uwais, tolong berangkatkan aku ke Mekah, wahai Uwais. Uwais hanya bisa tersenyum, Pak. Tapi dalam hatinya berdoa, Uwais, ya Allah, ini ibundaku ya Allah. Aku tidak punya harta ya Allah. Aku tidak punya apa-apa ya Allah. Aku tidak punya kendaraan ya Allah, sehingga aku tidak bisa memberangkatkan ibundaku ya Allah ke Mekah. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Coba Uwais Al-Qarni, Pak, tunggu nanggone saking kepingin berangkat no ibu. Berdoa, ya Allah, ini bundaku ya Allah. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya harta ya Allah. Aku tidak punya kendaraan ya Allah, sehingga aku tidak bisa memberangkatkan ibundaku ke Mekah ya Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah, karena Engkau yang bisa mengabulkan permintaannya sembah hamba-hambamu ya Allah. Tolong kabulkan permintaannya ibundaku ya Allah. Tapi Uwais, Pak, masih ndonga niku diijabahi Gusti Allah. Uwais tidak pernah bertawakal itu saja. Dia berusaha. Dia selalu berusaha. Dia membeli seekor anak domba. Dia membeli seekor anak domba masih kecil. Buat apa? Dia latih anak domba selama 8 bulan sampai nanti musim haji tiba. Dilatih bagaimana anak domba ini? Dilatih dibawa, digendong naik bukit, munggah gunung, mudun gunung. Setiap hari selama 8 bulan dibawa. Semakin besar, semakin berat. Coba, semakin berat anak domba. Pas 8 bulan, anak domba semakin berat. Kekuatan Uwais Al-Qarni semakin bertambah, semakin kekar badannya. Ibunya dipanggil, wahai ibundaku, aku tidak punya apa-apa ibundaku. Aku tidak punya harta ibunda. Aku tidak punya kendaraan untuk memberangkatkan ibu. Aku punya badan yang kekar ibunda. Naik ke atas punggungku ibunda, ibu aku bawa ke Mekah. Subhanallah. Naik ke atas, digendong, Pak. Subhanallah, dibawa ibundanya, digendong dari Yaman ke Mekah, luar biasa jauhnya. Sampai di tengah perjalanan, ibundanya tanya, wahai anakku, apakah sudah kelihatan pintu gerbang Mekah, wahai anakku? Coba saja. Ibundanya tanya, wis kabeh tutuk nah. Sabar Bu. Wis membujuk ibundanya, sabar Bu, sebentar lagi kita akan sampai, pintu gerbang sudah kelihatan. Dari bujuk ibu supaya senang itu. Subhanallah. Singkat cerita, sampai di Mekah ibunya tidak sadarkan diri. Ibunya tidak sadar, diletakkan di depan Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan ibundaku ya Allah, sadarkan ibundaku ya Allah. Dia ingin bertemu dengan Ka'bah, dia rindu dengan Ka'bah, dia ingin sholat dengan depan Ka'bahmu ini ya Allah. Dengan izin Allah, ibundanya matanya terbuka, akhirnya bisa melihat Ka'bah. Kemudian dibopong oleh Uwais Al-Qarni, dibawa tawaf keliling Ka'bah, dibawa untuk menyempurnakan rukun hajinya, dibawa sa'i Safa Marwah, sampai dia pulang. Di tengah perjalanan ketika pulang, ketemu dengan sahabatnya namanya Abdullah bin Umar.
Wahai Abdullah, aku sudah bawa ibundaku dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Apakah sudah cukup aku membalas kebaikan ibundaku ya Umar? Apa kata Umar? Wahai Qais, jangankan semua kebaikan ibundamu, jangankan semua kebaikan ibundamu, satu tetes darah yang pernah melahirkan kamu belum bisa kau balas apa yang kamu lakukan sampai hari ini. Gak iso Pak membalas kebaikannya Allah. Kita tidak bisa membalas kebaikan. Satu tetes darah yang pernah melahirkan kita gak cukup Pak. Berapa harta kita yang diberikan orang tua masih belum cukup. Makanya Allah menyuruh kita sudah berbuat baik. Kalau kita orang tua kita masih sudah tidak ada, doakan Allahumma firlahu, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Itu batasnya sampai kapan? Bukan orang tua sudah meninggal, orang tua batasnya kita kalau sudah meninggal baru selesai kita berdoa kepada Allah. Selama kita masih hidup, orang tua kita sudah meninggal, doakan selalu terus, jangan putus sampai habis setelah sholat, jangan sampai putus kita berdoa kepada orang tua kita. Para bapak dan saudara sekalian, ini karena bulan Rabiul Awal ini sudah sampai ke maqalah sabi'ah. Tadi di kitab ini terangkan, di kitab Taurat ada 27, yaitu mau'idah, insyaallah akan nanti sampaikan di Jumat yang akan datang. Mau'idah dari kitab Taurat ini apa saja, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan dunia akhirat. Apabila ada kekurangan kehilapan dalam penyampaian saya, kalau nyuwun pun pangapunten dan panjenengan sedaya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما يا الله كما ربيانا صغارا ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل